Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Tampaknya semuanya dalam keadaan baik semua, sehat semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan, termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan juga dalam kesehatan, orang tua kita juga senantiasa dalam kesehatan. Kemudian anak-anakku semua, sebelum kita mulai, Pak Sodikin ingin cek kehadiran dulu. Saya minta ketua kelasnya, Pak Hasan, bisa laporan hari ini yang hadir dan yang tidak hadir. Siap. Mangga Mas Hasan. Hadir semua Pak Guru. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah bisa hadir semua. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar satu materi yang cukup menarik sekali. Sebentar, Pak Guru share screen dulu. Nah, mudah-mudahan jaringannya lancar sehingga nanti sampai proses pembelajaran terakhir bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anakku semua, sebelum dimulai kita awali, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anakku semua, setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan perintah pengendalian diri, kemudian ukhuwah dan husnudzon. Hari ini kita akan belajar satu bahasan baru yang cukup menarik, yakni sumber hukum Islam ya. Ini kenapa saya katakan menarik? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya hukum. Setiap langkah kaki kita itu pasti selalu diiringi dengan hukum. Untuk itu kita perlu mawas diri dalam setiap langkah kaki kita. Kemudian anakku semua, pada kegiatan hari ini kita akan belajar sebuah KD tentang menganalisis tentang sumber hukum Islam. Adapun tujuannya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar sumber hukum Islam yang pertama, yakni Al-Quran. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru, diharapkan siswa dapat menganalisis makna dan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber hukum Islam yang pertama. Selanjutnya, nanti dalam kegiatan inti ini, model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Untuk itu nanti Pak Sodikin akan membagi kelas C ini menjadi 3 kelompok ya. Karena ini kelas yang VIP, siswanya terbatas, nanti Pak Sodikin akan membaginya menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok SMK berisikan Mbak Dwi, Mbak Uun, dan Mas Hasan. Kemudian kelompok kedua kelompok bisa ya, dengan anggota Mas Afroni, Mbak Yulis, dan Mas Arif. Kemudian kelompok terakhir kelompok hebat ya, ini
dengan anggota yang tidak kalah kerennya, Mas Amin, Mbak Aminatun dan Mas Nur Hamid ya. Nanti 3 kelompok ini akan berdiskusi bersama terkait dengan pembelajaran hari ini. Anak-anakku semua, sebelum nanti dilaksanakan diskusi kelompok, sebelumnya mari kita perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa anak-anakku semua? Pil koplo ya, Pak? Ya? Pil koplo itu. Oh, pil koplo. Ini kira-kira masih semangat anak-anakku semua? Masih semangat semua? Semangat. Nanti sebelum saya lanjut kita explication dulu ya. Kalau Pak Sodikin bilang hai, kalian jawab halo gitu ya. Kalau saya bilang halo, kalian jawab dengan hai. Kira-kira paham? Coba speakernya diaktifkan dulu biar kelihatan semangat hari ini sebelum kita lanjut materinya. Halo. Hai. 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 Halo. Hai, halo, hai. Hai, halo. Luar biasa semangatnya meskipun ini sudah jam siang ya, tapi kita masih semangat dan memang harus semangat. Tadi betul sekali, ini gambar-gambar yang tentunya dalam hukum kita, dalam agama kita ini barang-barang yang haram untuk dikonsumsi ya, untuk haram dikonsumsi. Selanjutnya anak-anakku semua, biar kita semua tidak terjerumus pada kehidupan yang salah, maka dalam hidup ini kita perlu pedoman ya. Pedoman itu yang utama adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini tidak hanya menjadi pedoman hidup, tapi juga menjadi sumber hukum yang utama dan yang pertama ya. Selanjutnya mari kita perhatikan alat-alat elektronik di sekitar kita ya. Insya Allah semuanya pernah melihat atau mungkin memiliki ya alat-alat elektronik di rumah kita, atau mungkin kita pernah main ke tetangga, ke teman atau tetangga itu memiliki barang-barang elektronik. Sekarang saya coba tanya Mbak Dwi. Halo. Ya Pak Guru. Oh, halo, hai ya. Halo ya. Halo. Halo. Hai. Hai halo. Ya, Mbak Dwi kira-kira di rumah punya barang elektronik apa ini? Sebutkan satu saja. TV. Televisi. Oh, televisi. Kulkas. Luar biasa. Kalau Mas Nur Hamid punya barang apa ini, Mas Nur Hamid? Saya punya Pak Guru. Ada yang punya HP? Punya Pak Guru. Satu atau dua? Punya Pak Guru. Satu lawang anak sekolah. Oh iya, kirain dua Mas Hamid. Nanti kalau dua Pak Guru kirimi satu ya. Jangan lupa. Oke, Pak Guru. Kalau Mas Afroni punya apa Mas Afroni? Punya laptop ngeheng. Oh, laptop ngeheng. Kalau ngeheng jangan dibawa ke Pak Guru. Ya, nanti itu salah alamat. Pak Guru bukan tukang servis. Baik anak-anakku semua, saya yakin semuanya punya barang-barang elektronik di rumahnya. Dan apa sih maksudnya? Oke, ini hanya contoh saja anak-anakku semua. Barang-barang elektronik yang kita miliki itu dibuat oleh pabrik ya. Tentunya pastinya itu akan disertai dengan buku petunjuk ya, atau user manual. Nah, ini buku petunjuk ini
dimaksudkan agar pemilik barang elektronik itu bisa menggunakan, bisa merawat barangnya dengan baik sehingga barang-barang tersebut bisa bertahan lama, gitu ya. Selanjutnya tentunya Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta manusia ini juga menetapkan aturan-aturan ya, atau pedoman hidup. Nah, aturan-aturan atau pedoman hidup itu ditentukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah agar hidup itu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti kelak. Halo semua. Hai. Hai. Halo, hai. Halo. Lemes ya? Sudah pada makan belum anak-anak? Ngantuk Pak Guru. Kalau belum nanti ngajak Pak Guru ya. Kalau yang belum. Oke, semangat ya. Masih fokus semua? Semangat. Masih fokus, Mas Amin masih fokus? Fokus. Alhamdulillah. Saya pengen uji kefokusan Mas Amin ini sebelum nanti saya lanjut ini. Ini kira-kira boleh cepet-cepetan lah ya, tidak hanya Mas Amin ini. Ini kira-kira kata apa ini? Yang gampangan saja ya, yang gampangan saja. Kira-kira kalian masih fokus apa tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Ini kira-kira kata-kata apa ini? Kucing. Oh, Putwi kucing. Putwi kucing. Oh, bukan kucing. Ini Mbak Dwi ini cepat sekali jawabnya. Biasa kucing-kucingan, Mbak Dwi. Punya banyak kucing Pak Guru. Punya banyak kucing. Berarti hobi ya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua. Jadi kita menghargai, menghormati itu tidak hanya sesama manusia, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk bisa saling menghargai, termasuk pada makhluk Allah yang dari hewan ya, hewan. Baik, ternyata semuanya masih fokus. Mudah-mudahan nanti sampai akhir juga masih fokus ya. Baik, anak-anakku semua. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi. Bahan diskusinya adalah mengidentifikasi bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama atau yang utama. Tadi di awal Pak Guru sudah menjelaskan bahwa hidup ini butuh pedoman ya, dan yang utama, pedoman yang utama bahkan menjadi sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Nah, nanti kalian dari 3 kelompok yang sudah Pak Guru bagi tadi, silakan nanti berdiskusi terkait dengan identifikasi bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Nanti sebagai bahan literasi silakan amati buku PAI kelas 10 pada halaman 49 sampai halaman 52 ya. Untuk diskusi saya beri waktu, mintanya berapa menit anak-anak? 20 menit cukup? 20 menit saja ya. Mudah-mudahan dengan 20 menit itu cukup untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah berdiskusi salah satu mewakili untuk mempresentasikan hasilnya. Waktunya kami mulai, silakan kalian berdiskusi. Bagaimana anak-anak semuanya sudah berdiskusi? Ya. Baik.
Kayaknya ini kelas ini cerdas-cerdas, sehingga untuk berdiskusi materi ringan ini insya Allah semuanya bisa ya, tetap semangat. Untuk mewakili saja dari 3 kelompok dari SMK Bisa dan Hebat, saya minta kelompok apa ya, ini yang sudah siap kelompok apa ini kira-kira? Saya Pak. Kelompok Bisa? Jadi kelompok Bisa ada Pak Mas Afroni, Bu Yuli, sama Mas Arif. Ya. Siap kira-kira? Saya Pak Guru. Siap. Coba-coba yang mewakili Mas Afroni, silakan. Ya, saya. Ini Pak, tadi kan disuruh baca buku ya Pak. Ya. Disuruh mengidentifikasi. Setelah saya baca pada buku KAI kelas 1 halaman, tadi suruh baca ya, di halaman 50 itu ada surat Isra ayat 9. Di situ ditemukan bahwa Al-Quran ditetapkan sebagai petunjuk yang paling lurus. Nah, pada buku tertulis Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Maka dapat diidentifikasi bahwa bukti bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum yaitu disebabkan menjadi petunjuk yang paling lurus, nah, sebagai pedoman hidup maupun sumber hukum. Nah, jelas di dalam Al-Quran itu isinya itu bisa dijadikan sumber hukum dan sebagai petunjuk itu Pak. Kira-kira seperti itu. Benar nggak Pak Guru? Terima kasih Mas Afroni yang sudah mewakili kelompok Bisa. Luar biasa sekali hasil presentasinya mewakili kelompoknya. Tampaknya luar biasa, jawabannya betul sekali. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran di dalamnya memuat jalan yang lurus, sehingga pantas sekali untuk bisa dijadikan sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber hukum yang utama. Anak-anakku semua, alhamdulillah dari semua kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya sangat luar biasa sekali, kekompakannya sangat terlihat, dan saat presentasi juga sangat luar biasa. Untuk itu sebagai penutup kegiatan hari ini ada beberapa kesimpulan dari Pak Sodikin, bahwa Al-Quran ini layak untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup karena di dalamnya memuat berbagai dimensi kehidupan yang pantas untuk bisa dijadikan pedoman untuk kita semua. Ya, dengan pembelajaran hari ini mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tapi juga bisa dipahami dan nantinya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu setidaknya kesimpulan pertemuan hari ini. Kemudian anak-anak semua sebagai penutup, kita sedikit bermain-main ya, bermain-main. Untuk perbaikan pada pertemuan yang akan datang, Pak Sodikin ingin merefleksi kegiatan hari ini. Saya minta kalian silakan kunjungi alamat yang ada di sini, yang bagian atas ya. Sudah? Mas-mas, mbak-mbak sudah masuk ke aplikasinya? Kalau sudah, silakan tuliskan pada kode kelasnya, tuliskan 18620 kode kelasnya. Kalau nama silakan ditulis nama masing-masing. 18620.
Sepertinya kelasnya silakan ditulis masing-masing. Silakan kalian tuliskan pelajaran baik apa yang sudah Anda pahami dan yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini. Ya, ini sudah ada 2 orang yang sudah masuk. Oke. Terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan hari ini bisa dipahami bersama. Dan sebagai penutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.